Mohon dosen menyesuaikan izin mandiri Taruna Madya pada Migrasi Angkatan 25 nama Rafael Kurayan NRT 022 213 101 Prodi Hukum Keimigrasian C. Pada video kali ini saya akan melaksanakan penugasan yaitu memberikan pandangan serta komentar terhadap maraknya kasus ataupun wacana dari pemerintah Republik Indonesia yang akan menampung atau merelokasi pengungsi dari Palestina, yang dimana hal ini sedang hangat menjadi perhatian publik. Belakangan ini pemerintah Republik Indonesia itu kerap mencanangkan program yang akan merelokasi pengungsi dari Palestina ke Indonesia. Tentu isu ini menimbulkan beragam tanggapan dari yang mendukung dengan dasar kemanusiaan ataupun hak asasi manusia hingga pihak-pihak yang menentang, di mana berlandaskan kekhawatiran terkait kesiapan hukum, sosial, dan budaya di dalam negeri ini. Sebenarnya dari aspek hukum keimigrasian sendiri, Indonesia sebenarnya memiliki payung hukum yang cukup jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana di situ dijelaskan bahwa setiap warga negara asing ataupun orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib hukumnya memiliki izin keimigrasian yang sah. Namun, Indonesia sendiri juga belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Sehingga secara hukum internasional, Indonesia itu tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi dari negara manapun. Tapi meskipun demikian, pemerintah selama ini bersikap humanis, memberikan izin tinggal sementara melalui koordinasi dengan UNHCR dan juga IOM. Artinya secara hukum langkah menampung pengungsi ini masih memungkinkan, tetapi harus memiliki dasar kebijakan yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian status hukum mereka di kemudian hari. Selanjutnya, dari aspek sosial budaya sendiri, Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang terbuka dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Terlebih lagi, terhadap masyarakat Palestina secara historis selalu didukung perjuangannya. Namun, penerimaan pengungsi juga menuntut kesiapan sosial di tingkat lokal. Perbedaan bahasa, budaya, serta kebiasaan hidup berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, diperlukan pendekatan kultural serta program integrasi sosial yang terencana, misalnya dari pendidikan, pelatihan bahasa, sosialisasi, ataupun penyesuaian nilai-nilai sosial yang ada. Selain dari itu, aspek ekonomi dan keamanan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal negara dan kesiapan infrastrukturnya. Pengungsi tentu membutuhkan tempat tinggal, akses kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan. Jangan nanti ketika pengungsi itu datang, justru mereka terombang-ambing dan tidak memiliki kejelasan ataupun kehidupan yang layak. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan ini akan menimbulkan beban baru bagi daerah dan memiliki potensi untuk menimbulkan konflik sosial. Maka kerjasama dengan lembaga internasional dan pemanfaatan dana kemanusiaan global menjadi kunci penting agar kebijakannya berjalan efektif tanpa memberatkan APBN yang sudah ada. Nah, pada akhirnya kebijakan menampung pengungsi Palestina ini bukan sekedar persoalan politik luar negeri ataupun sekedar solidaritas antar sesama manusia saja, tapi juga ujian bagi sistem hukum dan tata kelola sosial kita, khususnya di bidang keimigrasian. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara semangat kemanusiaan dan tanggung jawab hukum, antara kepedulian dan kesiapan. Kalau misalnya program ini dikelola dengan baik, Indonesia tidak hanya menunjukkan empati, tapi juga menunjukkan kapabilitas serta kedewasaan dalam menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah komentar saya mengenai isu yang sedang hangat pada berita nasional kali ini mengenai bagaimana pemerintah memiliki rencana untuk menampung pengungsi dari Palestina. Sekian dari saya, terima kasih.